Maranatha punya beasiswa 27 miliar, silakan manfaatkan. Saya merasa Tuhan sendiri telah siapkan saya untuk posisi yang sekarang ini. Jadi tidak terlalu kaget ya. Oke. Karena banyak good practices yang saya lihat di ITB bisa saya bawa ke Maranatha. Ya, saudara, para pemirsa Opini Berti, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam satu acara dengan topik gereja dan kampus Kristen. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan salah satu concern dari gereja. Dan ketika gereja itu melakukan pelayanan-pelayanan, ada dua hal yang difokuskan oleh gereja. Yang pertama adalah dari segi pendidikan dan yang kedua adalah dari segi kesehatan. Dan tentu saja ketika kita mulai memasuki arena pendidikan dan kesehatan, ada begitu banyak tantangan-tantangan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dan persoalan di sana yang bisa menghambat pelayanan itu juga. Tapi juga bisa membuat pelayanan itu justru menjadi sesuatu yang menjadi berkat tentunya bagi masyarakat. Tentu saja ketika kita bicara hambatan-hambatan itu bisa muncul dari pihak gereja, bisa muncul dari pihak kampus, bisa muncul dari mana saja, termasuk dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, pada saat ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk berbincang-bincang tentang hubungan antara gereja dan kampus Kristen bersama sahabat saya ini, Profesor Sri Widiantoro. Beliau adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Ya. Mas Ilik, ya, bro. Saya panggil beliau sebagai Mas Ilik karena kami udah berkenalan lama ya. Sejak kita masih sama-sama muda dan belum menikah. Belum. Iya, belum. Dan sekarang anak kita sudah sama-sama di Australia. Iya, betul. Jadi Mas Ilik, menurut saya Universitas Kristen ini dari pandangan saya ya. Universitas Kristen Maranatha ini beruntung sekali punya seorang rektor seperti Mas Ilik. Seorang yang banyak orang lah yang mengatakan kepada saya beliau ini inovatif sekali, beliau ini orangnya cerdas, beliau ini karena juga orang GKI tahu banget lah berbagai cara mengolah atau mengelola organisasi di Maranatha, karena di Maranatha ini pemiliknya adalah GKI dan GKP ya. Betul. Nah, menurut Mas Ilik setelah berapa lama ini menjadi? Sudah 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah ya menjadi rektor ini. Apa sih tantangan-tantangan yang, atau sebelum tantangan lah, saya ingin tanya, sebetulnya ketika Mas Ilik masuk sebagai rektor itu, apa sih visi Mas Ilik di dalam konteks pendidikan di Indonesia? Baru kemudian saya akan tanya juga apa visi Mas Ilik terutama untuk Universitas Kristen Maranatha yang Anda pimpin. Baik, sebenarnya bukan visi saya ya, karena sebagai rektor kan harus mengikuti visi universitas. Jadi saya masuk Maranatha, yang pertama saya cermati memang visi misinya. Dan visi misi Maranatha sangatlah luhur ya. Kalau dikemas kira-kira kita itu ingin menghasilkan lulusan yang berkarakter. Dalam konteks kita tentunya kan karakter Kristen ya, yang dikembangkan di Maranatha itu integrity, care, and excellence ya. Jadi itu menurut saya hal yang baru karena sebelumnya saya kan bukan dosen Maranatha. Jadi saya sekaligus belajar sebenarnya. Belajar dan puji Tuhan sebelum masuk Maranatha punya pengalaman
di dalam organisasi kampus. Seperti menjadi dekan, saya pernah jadi setelah dekan di ITB ya? Dekan di ITB di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, 2 periode, jadi hampir mantep. 10 tahun. Jadi sebenarnya saya merasa Tuhan sendiri telah siapkan saya untuk posisi yang sekarang ini. Jadi tidak terlalu kaget ya. Karena banyak good practices yang saya lihat di ITB bisa saya bawa ke Maranatha. Kami share dengan teman-teman di kampus. Ya. Tapi selain tentunya Maranatha sebagai institusi punya visi, Mas Ilik kan tentunya juga sebagai leader ya di sana ya sekarang, tentu kan punya juga semacam visi apa sih yang sebetulnya saya harapkan dengan Maranatha ini ke depan, dengan para mahasiswa ke depan yang kemudian mencoba di-combine antara visi pribadi dengan visi yang ada sehingga memang bisa mencapai. Kalau Mas Ilik sendiri yang saya ingin dengar apa sih kira-kira visi Mas Ilik di dalam konteks pendidikan secara umum juga di Indonesia, apalagi udah berkecimpung lama ya sebagai dekan, kemudian sebagai rektor, itu gimana itu Mas Ilik? Baik, secara umum ya saya punya cita-cita Maranatha ini bisa masuk 1% terbaik universitas di Indonesia. Karena di Indonesia ada hampir 4.500 universitas, ya kita masuk 40 besar di Indonesia kira-kira begitu. Dan puji Tuhan kan rankingan itu macam-macam ya. Yang sering kita dengar itu Webometrics. Puji Tuhan tahun ini terbaik selama ini. Kita di posisi 54. Jadi mendekati kepala 4 gitu ya. Nah, saya ingin tentunya meskipun itu bukan tujuan utama kita, tetapi tadi kan ditanya Brur secara umum ya, itu kan bagaimanapun indikator ya. Kalau universitas yang 50 besar dibanding yang jauh, rankingnya pasti ada sesuatu yang beda. Karena ukurannya jelas ya, Webometrics itu seperti kinerja para dosennya, para alumninya seperti apa, itu semua dinilai. Ya, itu secara umum seperti itu sebenarnya. Dan saya cukup yakin melihat talenta yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Mereka rekan-rekan ini sebenarnya hebat. Meskipun kenapa kok selama ini belum juga masuk 1%. Nah, itu tantangan yang sekarang sedang kami kerjakan bersama. Ya. Kalau begitu hambatan-hambatan untuk mencapai apa yang Anda harapkan itu ada di mana selama ini menurut Anda? Menurut saya motivasi untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan karuniakan ini belum semestinya. Misalnya belum dikembangkan semestinya ya. Iya, ada dosen yang masih merasa cukup pendidikannya S2 saja. Padahal Bapak Pendeta aja sampai S3-nya di Amerika kan. Nah, ini contoh yang bagus, masa dosen cukup S2. Padahal beliau-beliau rekan-rekan ini diberi talenta bisa sekali untuk S3 bahkan postdoc. Nah, ini kami dorong. Program sebelumnya itu 100 doktor, puji Tuhan sudah tercapai, sekarang sudah 120-an doktornya. Terus nyambung. Di Universitas Maranatha udah 120 doktor ya. Sekarang kami programkan 200 doktor. Jadi yang kuliah kan harus ada 80 lebih. Sekarang harus mengambil S3. Itu kami dorong ke sana. Dan kalau menjadi dosen kan cita-citanya mestinya menjadi guru besar, bukan menjadi rektor. Kalau rektor kan gimana pembina saja kan. Tapi kalau guru besar kan memang itu karir kami ya. Jadi dari asisten, satu karir intelektual ya. Iya, asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Ya, masa kita mempunyai tangga karir seperti itu? Saya
di level sini saja itu kan tidak benar ya, tidak baik untuk institusinya, ya, dan untuk kami, saya kan dosen juga, itu rasanya kok tidak mengambil bagian saya semaksimal mungkin. Jadi hal-hal itu yang sekarang ini kami dorong untuk rekan-rekan maju semaksimal mungkin, dan tentu tidak hanya mendorong, belajar perlu beasiswa, beasiswa kita sediakan. Ya. Jadi supaya para dosen ini atau siapapun itu punya semacam need of achievement ya, supaya mereka jangan merasa cukup aja. Betul. Merasa udah cukup puas dengan apa yang ada ya. Tapi dia harus bekerja keras untuk terus mencapai sesuatu yang mungkin bagi dia tadinya cuma mimpi aja ya. Betul. Dan kalau dia udah berhasil, tentu itu efeknya juga ke institusi, mahasiswa, ke mahasiswa dan sebagainya ya. Waduh, luar biasa sekali ini, Mas Ilik. Kalau lihat apa yang tadi Anda cita-citakan dan sesuai dengan visi dari Maranatha, menurut Anda adalah apakah selama ini sudah memang ditopang fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga Anda melihat bahwa ini dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala dukungan support yang ada, ini sebetulnya kita bisa mencapai ini paling tidak 40. Menurut Anda gimana ini? Menurut saya fasilitas terus semakin meningkat, sehingga cita-cita tadi tidak sekedar cita-cita, tetapi sangat dapat dicapai. Ya, yang penting semangat, reachable ya. Ya, determinasi. Nah, ini yang diperlukan. Jadi sebagai rektor saya lebih berperan sebagai provokator barangkali gitu ya. Memprovok dalam artian baik ya, mendorong untuk maju semua. Nah, ada satu penelitian Mas Ilik yang mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang malas sekali membaca. Ya, bahkan kalau lihat dari kemampuan, keinginan membaca itu, kita bahkan di atas sedikit dari negara-negara yang bahkan paling terbelakang seperti Kenya dan sebagainya. Apakah ini juga problem di kampus sekarang menurut Mas Ilik? Ya, soal membaca saya harus mengakui saya termasuk yang tidak banyak membaca. Oh, begitu. Tetapi ada trik ya. Ada trik. Saya pernah baca buku, sebenarnya tidak tuntas, tetapi saya sudah dapat message dari buku itu. Judulnya. Anda bilang Anda tidak terlalu banyak membaca, tapi banyak nulis jurnal-jurnal banyak di tempat lain. Itu maksudnya coba dijelaskan. Ya, ini yang ingin saya jelaskan. Ada buku judulnya Living the 80-20 Way. Mungkin pernah dengar atau pernah baca. Jadi yang saya maknai untuk diri saya sendiri. Saya itu orang pagi. Jadi kalau bangun pagi itu fresh. Ya, jadi waktu fresh itu saya gunakan untuk membaca yang memang perlu konsentrasi. Tentu pertama saat teduh, terus ya bidang saya begitu ya. Kalau mau nulis paper kan harus tahu state of the art. Baca-baca. Nah, kalau saya baca pagi, menggunakan waktu 20% dari waktu saya dapat 80%. Tapi kalau saya baca udah pulang dari kantor capek, saya pakai waktu yang ada 80%, paling dapat 20%. Betul. Jadi udah letih badan soalnya ya. Kita mesti tahu prime time kita itu kapan. Di situ gunakan untuk sesuatu yang memang perlu konsentrasi. Jadi itu yang saya maksud. Membaca saya mungkin saya kalah dengan yang rajin membaca. Tetapi yang saya dapat belum tentu lebih sedikit dari yang membacanya banyak. Kira-kira begitu ya. Karena bisa memanfaatkan waktu-waktu yang pas. Kira-kira gitu ya. Ya. Yang prime time-nya ya. Daya serapnya masih
luar biasa. Itu kan gitu yang ya? saya lakukan. Jadi pagi-pagi di kantor saya nggak langsung tanda tangan. Ya. Saya baca yang lain dulu. Oke. Baru kalau mulai capek tanda tangan. Kalau gitu, kalau melihat Mas Ilik dari pengalaman kayak gitu, apa yang you lihat tentang mahasiswa yang Anda layani ini, yang di mana ini? Apakah memang mereka punya kapasitas membaca kurang kah? Kebanyakan baca WA atau Instagram, atau memang ada hal yang perlu ditingkatkan sehingga memang mereka ini jadi orang-orang yang yang doyan membaca luar biasa ya. Saya pikir anak sekarang semua doyan membaca, cuma masalahnya membaca apa gitu. Jadi pesan saya yang tetap yang tadi. Jadi sesuatu yang perlu konsentrasi waktu baca, gunakan waktu yang memang prime time Anda. Itu rutin tuh ya? Ya itu, kalau saya pagi. Jadi kalau bisa saya sampaikan adalah pesannya Mas Ilik yang udah punya reputasi nasional bahkan internasional dengan banyaknya tulisan di jurnal internasional ini, maka pesannya adalah bahwa pertama, cari prime time Anda, dan kedua, upayakan untuk selalu membaca tiap hari. Membaca tentu saja untuk mengembangkan diri ya. Itu benar sekali. Jadi ada orang yang senang membaca buku tebal, langsung dihabiskan. Penasaran kalau enggak habis. Saya tipe sebaliknya. Tipe yang sering nyemil, tapi nyemil dalam hal membaca. Dikit-dikit tapi sering. Karena saya tidak bisa konsentrasi lama. Jadi tidak harus seperti saya semua, karena memang ada anak yang bisa baca konsentrasinya lama. Kalau saya konsentrasi saya sadari sedikit, tapi jadi harus sering-sering. Harus tahu pas momennya ya. Yang continue ini yang penting. Daripada banyak terus istirahatnya lama, banyak tentu.